atau versi lain gitu. Menarik sih, bisa kalian coba ini. Ya, halo guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Bandel. Nah, di edisi kali ini kita mau ngeliat coffee shop mana nih, Kas? Unik juga nih ya tempatnya. Iya, unik juga. Ya, kita tahu ya. Kita lihat background di belakang ini apa? Gunung es. Nah, nama coffee shopnya apa ini? Nama coffee shopnya adalah Nepa. Jadi, kalau tadi sempet sih ngobrol sama owner ya kali ya? Iya. Nah, sama ownernya itu ya? Iya, ownernya. Ownernya ini terinspirasi dari karena si owner ini pernah Iya. mendaki ke Everest. Iya, Everest. Meskipun belum sampai puncak ya, tapi nanti untuk lengkapnya bisa tanya-tanya. Ya, ya. Tadi namanya kan Nepa ya. Ya. Namanya Nepa. Lalu kenapa Nepa? Ini ternyata Karena kalau kita tahu kan biasanya Nepal ya. Iya, Nepal. Nah, kalau kata tadi keterangan yang kita dapat, itu Nepa katanya itu nama sebelum jadi Nepal. Jadi iya. kayak Batavia, Jakarta sebelumnya Batavia, kayak gitu. Nah, untuk tahu lengkapnya, Iya. kita ngobrol-ngobrol aja ya langsung ya. Sama Beliau ya. sama beliau. Jadi gimana pengalaman beliau pernah naik gunung, terus kok bikin coffee shop dengan konsep kayak begini ya. Nanti beliau juga punya buku, menulis buku juga. Tulis buku juga. Terus ini konsepnya dibuat kayak Nepal, kayak Everest banget gitu kan. Iya. Itu inspirasinya gimana ceritanya, itu segala macam kok kepikiran untuk bikin coffee shop gitu. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Iya. Sebelum kita nyicipin kopinya. Gitu. Yuk kita langsung tanya-tanya yuk. Ya, sekarang kami bersama pemilik atau owner dari Nepa Mountain Book and Coffee ini. Beliau ini sekaligus sebagai barista ya di tempat ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri, Mas. Ya. Nama saya Rahmat Hadi, dipanggil Hadi. Ya seperti tadi disebutin bahwa di sini saya sebagai single fighter. Saya jarang sih mengatakan diri saya owner, tapi lebih mengatakannya founder, gitu ya. Tapi berhubung situasi pandemi seperti saat ini yang membuat dunia usaha sedikit terpengaruh, makanya salah satu strategi yang saya jalankan adalah ya harus tetap survive. Ya. Nah salah satunya ya saya harus jadi single fighter, jadi barista juga, cleaning service juga, server juga, seperti itu sih. Semuanya ya. Iya. Oh, oke. Terus ini kan namanya Nepa nih. Terus dengan tema yang seperti ini ya kita tahu temanya Himalayan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi Mas ini untuk kemudian mengkonsep seperti ini? Semuanya sih berawal dari suatu hari pada saat saya pertama kali ke Kathmandu, ibu kota Nepal. Itu saya kebetulan tinggal di salah satu hotel. Kemudian di bagian tengahnya itu dibuat seperti kafe. Kemudian persis ada pohon kayak gitu dan saya duduk sendiri dengerin musik-musik Nepal. Waktu itu terbersit enak juga kali ya kalau punya tempat usaha kayak gini. Dan itu yang selalu menjadi akhirnya menjadi obsesi. Nah, setelah saya memutuskan untuk berhenti berkarir selama 23 tahun di dunia kantor dan saya memilih Jogja untuk mewujudkan obsesi saya. Saya mengimplement konsep Nepal atau Himalaya karena memang saya sangat menyukai Himalaya sejak pertama kali saya datang sampai saya datang 2 tahun berturut-turut. Because I love Himalaya and Nepal very much.
Nah, ini menariknya di sini juga penuh dengan buku-buku ya. Dan saya perhatikan ya, aku perhatikan nih di sini ada beberapa buku yang kayaknya penulisnya ini baristanya sendiri, foundernya sendiri nih. Nah, ini boleh diceritakan Mas, ini kok ada buku ini gimana ceritanya? Mungkin sesuai dengan tagline-nya, Mountain Book and Coffee. Jadi saya suka naik gunung. Dan hasil perjalanan itu, catatan perjalanan itu saya tulis dalam bentuk buku. Ya, alhamdulillah sampai hari ini udah menghasilkan 3 buku. Dan apa ya? Lebih ke ingin berbagi sih. Jadi kalau buku-buku yang saya tulis itu memang berdasarkan catatan perjalanan pendakian, khususnya ada 2 tempat, Himalaya sama Kilimanjaro di Afrika. Dan itu lebih bagaimana mengencourage teman-teman, karena mungkin selama ini mindset orang-orang. Oh ya, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat saya mendaki di luar itu adalah independen. Saya tidak ekspedisi atau apa, dan itu solo traveler. Jadi saya hanya ingin mengencourage teman-teman khususnya yang memiliki passion di bidang pendakian bahwa untuk mendaki gunung-gunung di luar Indonesia itu bisa dan tidak susah gitu loh. Seperti itu. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas, satu pengalaman nih yang bisa jadi spoiler. Nanti lengkapnya tetap baca bukunya. Ini yang paling menarik di bagian apa? Boleh ceritakan salah satu? Ya, salah satu ya, karena semua pendakian di gunung manapun, baik di dalam maupun di luar Indonesia, semuanya pasti ada kisahnya. Cuma mungkin memang yang paling menarik adalah pada saat saya mendaki Himalaya saat gempa sedang terjadi. Banyak hal-hal yang sedikit touchy mungkin, karena saya sempat jadi sukarelawan di sana. Saya jadi volunteer dan benar-benar masuk ke pedalaman Nepal, bergabung dengan rekan-rekan orang Himalaya, orang Nepal asli, dan itu yang I will say that it will be unforgettable moment. Ya, karena Anda bisa ke Himalaya, Anda bisa ke Nepal, tapi ke Himalaya atau Nepal saat gempa, I don't think you can do it gitu lah. Anyway, hal menarik juga adalah pada saat saya di Himalaya, gempa susulan terjadi 7,3 magnitudo, dan itu saya seperti memiliki Himalaya karena tidak ada orang. Ya, Anda bisa bayangin kawasan pegunungan terluas di dunia, saya berjalan kiri kanan tuh tidak ada orang. Jadi itu yang menjadi the real unforgettable moment. Itu sih. Serasa milik sendiri waktu itu ya. Oke, dan ini adalah salah satu bukunya, Kilimanjaro, judulnya Kilimanjaro, menapak atap Afrika. Ya. Oke, mungkin ada satu pesan atau mungkin ini Mas kayak power statement atau apalah gitu untuk teman-teman yang suka ngopi, dan mungkin ada mereka yang mungkin suka mendaki juga, apa nih kayak kata-kata encourage gitu. Kalau semua sih, baik pendakian maupun sampai adanya coffee shop ini atau cafe ini, satu kalimat sih, the power of the dream. Karena semuanya tuh saya lakukan based on obsesi, based on mimpi. Cuman ada kalimat khusus yang bisa saya katakan bahwa bermimpilah dan biarkan semesta yang menyiapkan jalannya. Itu sih. Mantap. Oke, itu tadi sedikit cerita kita bersama Mas Rahmat Hadi. Founder dari NEPA, Mountain Coffee and Book. Mountain Book and Coffee. Mountain Book and Coffee, sorry. Oke. Iya, oke. Kami tadi udah pesen ya. Pesen apa tadi? Himalayan Coffee ya. Ini signaturenya sini namanya Himalayan Coffee. Terus ada flavornya ya? Ada flavornya. Kebetulan terus kami pilih tadi apa? Punyamu apa? Kalau aku pesan yang flavornya vanilla. Iya. Punya aku tadi tiramisu. Nah, di sini tadi Himalayan ini double shot espresso. Ya, jadi bagi kalian yang pengen melek, ya, pengen bener-bener kena nih kopinya, lebih kuat gitu. Iya, bisa pesen ini. Ya, dijamin nanti kalian akan melek. Sesuai obrolan tadi, itu sempat bilang ada yang misalnya ya komplain canda gitu ya. Iya, canda, tapi ini canda ya. Gue nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Jadi kalau lagi mau garap tesis, kayak di sebelah saya ini, atau lagi garap skripsi dan tugas yang mungkin deadline gitu, bisa pesen lembur-lembur gitu kan. Nah,
kesinilah sambil nyobain signaturenya sini, double shot Himalayan, strong, bikin nggak ngantuk. Iya. Suasana juga asik banget. Iya. Kalau mau indoor dengan AC bisa di dalam kayak gini kita sekarang ini, atau kalau mau di outdoornya kayak pas tadi kita pertama itu ya di luar itu outdoornya. Sambil ada backsound suasana Backsound ini ya. Nepal gitu Nepal, ya. suara Nepal. Himalaya. Kebetulan kalau ini tadi lagi ada suasana seperti di Everest gitu. Jadi ada ambience gitu. Jadi kayak ambience di gunung gitu, di pegunungan gitu. Ada angin-angin gunung gitu. Asik sih, asik. Jadi kalau belum pernah ke sini wajib ke sini ya. Cobain kopinya, tempatnya juga suasananya beda sih dari beberapa coffee shop yang saya pernah datang ya, kita pernah datang ya Kas ya. Belum pernah ada sih yang kita tahu ya dengan nuansa Himalaya begini ya, Nepal, Himalayan ya dengan konsep begini tuh masih belum ada. Tadi foundernya juga seru, baristanya diajak ngobrol ramah sekali. Founder, barista, apa tadi gitu? Si karena single factor ya. Iya, single factor. Tuh orangnya sambil ketawa-tawa situ. Pokoknya seru lah, ramah, asik gitu, enjoy gitu. Oke juga buat nongkrong, tadi selain buat tugas. Oke, nah sekarang mending kita coba dulu. Iya, mending kita cobain dulu kopinya. Himalaya Double coffee. shoot-nya. Ya, karena kami ini bukan expert ya perkopian ya. Intinya enak dan apa? Sebagai konsumen tuh pas gitu deh. Strong. Ya memang strong karena double shot espresso. Gitu. Oke? Tetap ikutin kami di Ngopi Bandel. Terus jangan lupa Kas, apa biasa? Like, komen, dan subscribe ya. Kalian juga bisa nyalakan notifnya. Channelnya dihidupin. Hidupin. Oke, gitu. Edisi Nepa Mountain Book and Coffee. See you. Dadah. Jangan lupa ngopi. So guys, thanks for watching. Ikuti perjalanan tim Ngopi Bandel dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Last but not least, jangan lupa ngopi. Oke, jadi kita dikasih buku ya. Dapat tanda tangan. Iya. Dibuka anunya. Tanda tangan tadi. Oke. Tapi unik loh Mas, unik ini. Ya. Unik banget.